Halo semuanya, salam jumpa di YouTube channel pembelajaran SMK Kristen Petra pada kompetensi keahlian teknik komputer jaringan. Di video kali ini, saya akan bahas mengenai bagaimana cara menghitung subnetting kelas B. Penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana, simak video ini sampai akhir, dan bagi yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya, agar selalu mendapatkan notifikasi informasi terbaru dari channel kami. Oke, pada subnetting kelas A, B, C kita bisa lihat pada tabel yang di sini, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A dimulai dari 0, 0, 0, 0 sampai akhir 127.255.255.255. Untuk kelas B dimulai dari 128 itu pada oktet yang pertama, oktet kedua 0, oktet ketiga 0, oktet yang keempat 0. Begitu juga pada akhir pada kelas B yaitu 191.255.255.255. Kelas C yang sering kita pakai yaitu dimulai dari 192.0.0.0 dan dia berakhir di 223.255.255.255. Dimana kita memiliki IP private ya yang kita bisa gunakan. Untuk kelas A itu dimulai dari IP 10.0.0.0 sampai pada 10.255.255.255. Untuk kelas B dimulai dari 172.16.0.0 sampai pada 172.31.255.255. Untuk kelas C mulai dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Itu mengenai IP private. Kita langsung saja ya. Kita masuk ke tabel prefix. Tabel prefix ini yang perlu kalian hafal ya. Jadi mulai dari kelas A, mulai dari prefix /8 sampai /15. Untuk kelas B, /16 sampai /23. Untuk kelas C, /24 sampai /30. Contohnya seperti soal 1. Ya, soal 1. Nah, nanti ini soalnya lompat-lompat karena soal ini saya buat untuk pretest ya, untuk pretest. Dan di pretest itu ada 1 sampai 17 soal, dan itu bercampur, ada kelas B, ada kelas C, ada kelas A begitu. Dan video ini saya khususkan untuk perhitungan kelas B. Nah, untuk bagaimana untuk kelas A dan kelas C itu juga ada video tersendiri nanti. Mungkin kalian bisa melihat pada video yang berikutnya. Baik, awalnya untuk soal kelas B, soal nomor 1 yaitu 178.20.21.13/22. Kalian nggak usah takut kalau kalian ingin menghitung subnetting. Biasanya kalian mencari menggunakan biner dan pemangkatan ya, itu cukup rumit gitu ya. Nah, dengan perhitungan ini kalian bisa mendapatkan beberapa informasi langsung ya, tetapi harus urut ya urutannya. Pertama, kalian menghitung mengenai jumlah IP, kemudian rentang IP, kemudian akan didapatkan IP host dan subnet mask. Baik, di sini ada beberapa warna-warna, memang saya sengaja untuk warna-warna yang lain ya. Untuk yang warna merah itu adalah rumusnya ya, rumusnya. Kemudian untuk yang berwarna biru itu yang hasilnya perhitungan ya, yang dipakai untuk yang ke tahap berikutnya, perhitungan berikutnya. Baik, kita mulai dari IP yang 178.20.21.13/22. Kita langsung turunkan prefix 22 yaitu ditambah 8. 22 ditambah 8 sebenarnya 30, mendapatkan slash atau prefix 30 atau subnet 30. Nah, apa yang tadi saya katakan waktu awal, untuk mencari IP itu kalian harus hafalkan pada tabel prefix.
awalnya kalian harus menghitung yang paling bawah, yaitu /30. Nah, tadi /30 adalah berapa? 4. Nah, selanjutnya 4 ini dikalikan 256. Itu sebagai rumusnya ya. 4 kali 256. Hasilnya 1024. Sehingga didapatkan untuk subnet /22 atau prefix 22 didapatkan 1024 IP. Ini sudah termasuk IP network dan IP broadcast ya. Oke. Kita next untuk menghitung rentang IP. Rentang IP dengan IP 178.20.21.13/22 kita turunkan pada angka 21 di sini. Kenapa kok 21 yang kita ubah? Karena ini adalah kelas B. Kelas B itu yang berganti itu adalah yang pada oktet yang ketiga. Oke, kita lanjut. 21. Di sini ya, kita turunkan. Angka 21 ini dibagi dengan 4. 4 berasal dari mana? 4 berasal dari hasil dari /30 yang di atas. Sehingga menghasilkan 5, sekian. Kita abaikan angka di belakang koma, kita ambil yang di depan saja. 5 kita ambil, 5 dikalikan 4. Jadi setelah dibagi 4, kita kalikan 4. Menghasilkan 20. 20 inilah yang menjadi IP awal IP network. Kemudian untuk IP akhirnya bagaimana? Caranya adalah 20 pada oktet yang ketiga tadi ditambah 4 dikurangi 1. Titik 255. Jadi kalau saya bilang 4 yang berwarna biru itu berasal dari mana? Berasal dari yang di atas tadi. Dikurangi 1 itu sudah menjadi rumus -1. Sehingga didapatkan untuk IP akhir yaitu 78.20.23.255. Oke, cukup mudah ya. Nanti kalian bisa coba hitung-hitung ya menggunakan kertas buram. Kemudian kita bisa mendapatkan IP host 78.20.20.1 ya. Ini IP yang available yang bisa digunakan sampai dengan 78.20.23.254 ya. Ini IP yang bisa kita gunakan. Lalu untuk menghitung subnetnya bagaimana? 256 ini menjadi rumusnya ya. 256 dikurangi 4. 4 dari mana? Dari atas tadi /30 sama dengan 252. Jadi subnet masnya yaitu 255.255.252.0. Kita sudah mendapatkan beberapa jawaban dari sebuah IP. Kita sudah bisa mendapatkan jumlah IP, kita mendapatkan rentang IP, kita bisa mendapatkan IP host, IP broadcast, IP network, subnet mask. Oke, kita coba lagi pada soal yang berikutnya, yaitu soal yang kedua. Sama, yaitu 192.20.30.1/23. Kalian nggak usah takut. Jadi langsung aja turunkan ke bawah, 23 ditambah 8 sama dengan 31. Ya, kemudian 31 diturunkan, memiliki 2 IP. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian 2 dikalikan 256, 512. Jadi, /23 adalah didapatkan dari 512 IP. Rentang IP 192.20.30.1/23 dari soal yang tadi. 30 kita turunkan pada oktet yang ketiga. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dikalikan 2 sama 30. Kemudian kita bisa mendapatkan IP network 192.20.30.0. Kemudian untuk IP akhirnya sama seperti yang tadi, 192.120.30 plus 2 dari /31 tadi ya, dikurangi 1.255. Sehingga IP akhirnya pada oktet yang ketiga adalah 31. Sehingga 192.20.31.255. Kita dapatkan IP host 195
192.20.30.1 sampai 195.20.31.254. Lalu kita mendapatkan subnet mask 256 dikurangi 2, 254, sehingga kita dapatkan subnet masknya adalah 255.254.0. Gitu ya. Dengan cara yang sama pada soal yang berikutnya. Seperti ini. Kebetulan ini sama ya, /23 hanya IP-nya berbeda. Jadi untuk urutannya sama persis dari yang sebelumnya. Dengan urutan seperti ini juga sama persis ya. Oke, seperti itu. Lalu untuk next berikutnya soalnya /19. Nah ini. Jadi 19 sama. /19 itu kita turunkan ditambah 8, 27 menjadi /27 sama dengan 32 IP. Kalau misalkan kalian bingung, Pak, saya harus menghafalkan tabel grafik untuk mendapatkan /27 bagaimana? Begini anak-anak, ada trik yang mudah. Kalian hafalkan ya tadi yang pertama kali /30 yaitu 4, yaitu memiliki 4 IP ya. Kemudian untuk /29 berarti kan dikalikan 2 ya. Jadi /16. Nah, yang kalian ingat yaitu /28 ya. /28 ini kebetulan ya. Jadi jangan sebagai acuan, nanti /29 caranya sama dengan yang nanti ini yang saya jelaskan. Ini trik yang cepat. Jadi kalau kalian mendapatkan /27 ya, yaitu kalian harus hafalkan /28. /28 ini berapa IP? 16 IP. Loh, kok bisa tahu 16 IP? Ya kebetulan kalau secara perhitungan 2 dikali 8 adalah 16 ya. Tapi bukan berarti sama dengan 2 dikali 9 18, enggak, beda. Jadi subnet /28 itu adalah 16 ya. Kalau misalkan /27 berarti berapa? Dikalikan 2 menjadi 32. Itu cara gampangnya ya. Oke. Kemudian saya kembali lagi ke /27 ini, mendapatkan 32 IP. 32 dikalikan 256, 8.000. Jadi ini kalau kalian menghitung menggunakan kalkulator ya, 8.192. Jadi /19 mendapatkan IP 8.192. Tentang IP ya ini 189 dari IP ya 20 34 /19. Yang diturunkan adalah 20 dibagi 32 pasti hasilnya 0 ya, karena di belakang koma pasti kita abaikan, berarti 0. Gak apa-apa, kita turunkan 0 dikalikan 32 0 ya, berarti pada oktet yang ketiga pada IP soal ini adalah 0. Jadi pada IP awal atau IP-nya 189 0.0. Kemudian bagaimana untuk IP akhirnya? Ya sama, perhitungannya kayak sebelumnya, 0 ditambah 32 dikurangi 1 sehingga mendapatkan 31. Itu menjadikan IP broadcast. Kita bisa mendapatkan IP host 189.89.0.1 sampai 189.89.31.254. Kita mendapatkan subnet mask 256 dikurangi 32 224. Gitu ya.